Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandras Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara jitu mengembangkan diri kita. Ya, nah sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk download beberapa tools saya yang bisa bikin kamu jauh lebih sukses dan produktif. Silakan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk via email ya. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk via email. Jadi gimana sih cara yang oke gitu ya untuk kita bisa mengembangkan diri kita, untuk kita bisa terus bertumbuh setiap harinya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya jadi teringat pembelajaran saya waktu itu yang membuat saya bisa bertumbuh dengan jauh lebih efektif dan efisien dan terus bertumbuhlah setiap harinya ya dengan cara yang tepat menurut saya. Itu waktu itu saya pelajari dari salah satu podcastnya Mas Fikri Fatullah di kirim.email ya, podcast kirim.email yang dulu tuh namanya Radio KBO, yaitu Radio Kajian Bisnis Online gitu ya. Sekarang namanya Kepo, kirim email podcast gitu. Salah satu episode lamanya yang dulu di Radio KBO itu membahas satu hal yang menarik tentang bagaimana cara efektif kita bisa belajar ya. Dimana ketika kita belajar tentu kita pasti akan bertumbuh jadi jauh lebih baik. Nah, konsepnya itu adalah just in time ya. Ada satu lagi namanya just in case. Jadi just in time versus just in case. Ini adalah dua tipe pembelajaran. Kalau tipe pembelajaran just in case, pembelajaran kalau ya nantilah kalau misalnya kedepannya mau ada sesuatu, kedepannya mau ada apa, jadi saya belajar sekarang. Ya, contoh misalnya, oh siapa tahu nanti kedepannya saya mau pindah ke Mars gitu misalnya ya, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya mau pindah ke Mars. Mulai dari sekarang saya mau belajar gimana cara hidup di Mars. Saya mau mempelajari gimana bentukan Mars gitu. Itu kan terlalu jauh banget gitu. Dan itu jadi kurang efektif karena seringkali kalau kita belajar untuk sesuatu yang jauh banget ke depan, itu justru kita tidak menggunakan pembelajaran tersebut untuk hidup kita. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu adalah just in time. Ketika kita belajar dengan just in time adalah kita belajar sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Ya. Jadi kalau kamu lagi butuh misalnya, oh saya mau belajar tentang cara mengatur keuangan. Nah kamu baru belajar nih cara ngatur keuangan. Terus, oh saya mau belajar tentang jualan. Kamu baru belajar tentang jualan. Oh saya mau belajar tentang gimana cara setting goal nih. Karena udah di akhir tahun, kamu baru belajar setting goal. Oh saya mau presentasi, jadi saya harus belajar tentang public speaking dan presentation skill. Nah, kamu baru belajar juga. Dengan seperti itu, kamu belajar akan jadi jauh lebih semangat ya, dan akan jadi jauh lebih efektif karena apa yang kamu pelajari itu sesuai dengan apa yang kamu hadapi. Jadi, belajar cara mengembangkan diri yang baik, yang ideal menurut saya adalah dengan cara belajar just in time. Belajar sesuatu yang benar-benar kita butuhin saat itu untuk menghadapi tantangan yang ada. Nah, tapi kita nggak akan tahu apa tantangan yang kita hadapi kalau kita nggak punya tujuannya dulu. Saya mau apa sih? Karena tantangan itu muncul ketika kita sudah mulai setting goal, kita mau kemana, dan tantangan itu pasti akan muncul di perjalanan antara posisi kita saat ini menuju ke tujuan kita. Ya, nah maka dari itu kita akan belajar di sana untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada tadi. Ya, misalnya contoh, kalau saya pribadi dulu misalnya dalam contoh bikin podcast ini gitu ya. Saya mau bikin podcast gitu. Itu goal saya waktu itu. Saya mau bikin podcast yang menginspirasi. Akhirnya saya waktu itu rekaman pakai headset. Saya coba kok nggak enak gitu ya. Terus saya pelajari tentang mic kayak gitu. Saya belajar, saya dapat referensi dari orang juga. Akhirnya saya waktu itu beli mic namanya mic Boya ya, clip on kayak gitu. Itu kalau nggak salah 100 episode pertama pakai itu ya, 140 pokoknya ratusan lah, di bawah 200 kalau nggak salah. Saya masih pakai itu, saya lupa detailnya. Lalu saya improve lagi apa yang bisa saya improve dari podcast ini ya. Saya belajar lagi, oh ternyata orang-orang top itu menggunakan mic yang oke kayak gitu.
Salah satunya Tim Ferriss itu menggunakan mic Audio Technica 2100, dan salah satu podcast hebat juga namanya John Lee Dumas juga menggunakan hal yang sama. Dulu pakai itu. Akhirnya saya juga beli juga gitu. Saya belajar terus saya beli gitu. Terus saya belajar juga gimana cara storytelling ya agar orang seneng dengerin podcast saya. Ya akhirnya saya belajar tuh tentang storytelling, tentang cara menjelaskan sesuatu, tentang cara menginspirasi orang. Saya pelajari dan saya praktekkan langsung kayak gitu. Jadi apa yang saya pelajari itu sesuai dengan apa tantangan saya. Ya, ketika saya mau menguasai HR, ada tantangan di dunia HR atau human resource, ya saya belajar di YouTube, LinkedIn Premium, tanya orang hebat. Ya, ketika saya mau belajar tentang digital marketing, bagaimana memasarkan podcast saya, ya saya juga belajar tentang digital marketing. So, cara mengembangkan diri yang terbaik buat saya adalah kamu setting goal dulu, ya, apa yang mau kamu tuju, terus kamu bisa mulai perjalananmu menuju ke sana. Dan di tengah-tengah ketika kamu struggle menghadapi tantangan itu, yang bisa kamu lakukan adalah kamu belajar berbagai macam hal sesuai dengan tantangan yang ada. Ya, nggak perlu kamu beli buku ke toko-toko buku seperti itu setiap kali ada tantangan, nggak perlu. Karena sekarang sudah di era digital semua terbuka, kamu tinggal googling kayak gitu. Namun kalau kamu memerlukan buku, baru deh kamu beli buku. Ya. Kalau saya pribadi, saya juga belajar dari Google, YouTube, dan lain-lain. Dan ketika saya perlu ada buku, ya ada buku yang saya order dari luar negeri, ada yang langsung saya beli di Kindle, ada di Google Play Books juga ada, untuk terus belajar sesuai dengan tantangan yang saya hadapi. Jadi belajar just in time sesuai dengan tantangan yang kamu hadapi saat itu. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.